Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian menjelang berbuka kita ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, sore ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di masjid mengikuti kajian menjelang buka Masjid At-Taqwa RW 3 Kelurahan Ngalian. Mestinya yang akan memberikan ceramah pada sore ini adalah Bapak Kiai Haji Ahmad Doroji, tapi beliau berhalangan. Ini tadi baru saja Mas Anam telepon saya, WA ya, kok telepon ya, WA namanya, pesan. Untung saya baca ya, kemudian saya ya insya Allah kalau memang kosong ya saya berangkat. Baik, kita akan meneruskan kajian kita Kitab Nashihul Ibad ya. Kemarin sudah sampai pada makalah yang ke-28 yang merupakan ngendikannya atau ngendikane ya, Imam Syibli ya. Kemarin sudah kita bicarakan ya, Imam Syibli itu merupakan salah satu sufi besar ya pada abad ke-4 Hijriyah atau abad ke-10 Masehi ya, yang sezaman dengan Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, intinya saja karena sudah kita bicarakan pada kesempatan kemarin panjang lebar ya, makalah Imam Syibli ini dalam bentuk munajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang prinsipnya dalam munajah itu Imam Syibli memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu saja mohon ampunnya karena beliau ini sufi, sehingga dengan untaian kata-kata yang sangat-sangat indah dan diplomatis begitu, sehingga meskipun memohon seakan-akan tuh kayak tidak terasa itu dalam tanda petik ya, maksa Gusti Allah kan ngapura kuwi, intine begitu ya, dalam tanda petik ya. Oke. Tapi poinnya bahwa Imam Syibli itu meskipun seorang sufi yang besar seperti itu tetap mohon ampun kepada Allah. Bahkan kemudian di dalam makalah ini juga Imam Nawawi menyertakan juga bahwa beliau pernah diberi ijazah untuk membaca syair, yang syairnya itu syair yang selama ini kita kenal sebagai syairnya Abu Nawas itu.
ilahi lastu lil firdausi ahla wal aqwa 'ala naril jahimi, dan seterusnya itu. Nah, itu intinya juga bahwa tidak lain ya permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apalagi kita ya yang memang orang biasa yang banyak dosa begitu ya, mestinya itu ya harusnya istighfarnya itu lebih banyak, istighfarnya lebih serius. Ya. Itu poinnya ya yang harus kita bicarakan. Nah, di dalam makalah yang ke-28 ini, setelah menyampaikan munajatnya Imam Shibli dan juga disampaikan juga ijazah yang pernah diterima oleh Imam Nawawi untuk membaca syair ilahi lastu lil firdausi ahla itu 7 kali setiap ba'da sholat Jumat itu ya. Nah, ini ada hikayat ya, hikayat ya. Nah, qadimas Syibliyu ala ibni Mujahidin ya. Imam Shibli menghadap ya, atau sowan kepada Ibnu Mujahid ya. Nah, Ibnu Mujahid ini juga salah seorang ulama terkenal ya pada masa itu ya. Nah, kemarin sudah saya ceritakan ya, memang pada masa-masa itu merupakan masa keemasan Islam ya. Seluruh tradisi keilmuan di dalam Islam itu ya tumbuh dan berkembang mencapai puncaknya pada masa itu ya. Fikih, kalam, tasawuf, termasuk filsafat ya. Nah, Imam Shibli termasuk tokoh dalam ilmu tasawuf ya, bersama Junaid al-Baghdadi ya. Nah, kalau Imam Ibnu Mujahid ini kalau di dalam pemikiran dikenal sebagai imam yang boleh dikatakan menjadi perintis atau yang melakukan semacam pembakuan dalam hal qiraah ya, Al-Quran ya. Jadi yang semula itu sangat banyak sekali masing-masing katakanlah wilayah itu punya qiraah sendiri ya, atau dialek sendiri-sendiri. Lalu oleh Imam Shibli ini kemudian semacam dibakukan begitu ya, atau apa istilahnya Pak Fadil yang tepat ya, lalu kemudian yang dibakukan itu yang 7 yang pokok itu, sehingga kemudian kita mengenal dengan yang disebut sebagai qiraah sab'ah itu ya. Sebenarnya masih ada lagi nanti qiraah asyrah gitu ya, ada ya. Karena sebenarnya qiraah itu banyak sekali ya. Yang sab'ah ini yang dipandang paling jelas riwayatnya begitu, katakanlah kurang lebih seperti itu ya. Sehingga dalam studi Al-Quran ketika berbicara mengenai qiraah ya, Ibnu Mujahid ini yang menjadi rujukan ya. Kitabnya Kitab Sab'ah fil Qiraat itu boleh dikatakan yang menjadi rujukan di dalam ilmu qiraah sab'ah gitu ya. Dan qiraah sab'ah ini sampai sekarang terus berkembang ya. Imam Masjid Kauman itu yang namanya Pak Abdul Razak itu ya, dosen UIN Wali Songo Semarang, itu hafal Quran dan dengan 7 qiraah ini ya. Kalau bapak-bapak mau mengerti bagaimana itu membaca Quran dengan qiraah sab'ah itu, buka itu YouTube-nya Pak Abdul Razak itu ya. Itu beliau selalu itu mempraktekkan bacaan qiraah sab'ah itu, misalnya surat Al-Baqarah ayat sekian sampai dengan ayat sekian gitu. Sehingga ada 7 variasi bacaan.
ini terus berkembang. Dan saya dengar ini yang terakhir malahan justru Pak Abdul Razak ini sudah mengembangkan lagi menjadi, bukan mengembangkan, artinya dia juga menghafalkan untuk qiraah al-asyrah itu. Dan dia sendiri kemudian juga kalau tidak salah mengarang juga kitab itu, sehingga yang dipraktekkan di dalam qiraah dia yang ditampilkan di YouTube itu kalau tidak salah ya, setahu saya itu dari kitab yang kemudian dikarangnya. Itu dulu alumni dakwah ya, kebetulan Pak Razak dulu itu bimbingan wali studinya saya itu dulu ya. Nah saya itu punya kebiasaan kalau ada mahasiswa minta tanda tangan KRS ya, kartu rencana ngasih setiap semester itu, selalu saya minta itu untuk setoran hafalan ayat-ayat dakwah dan hadis-hadis dakwah ya. Jadi kalau belum hafal minimal satu ayat dakwah, satu hadis dakwah, nggak saya tanda tangan itu KRS-nya itu. Nah itu untuk menjadi bekal kalau ujian kompre, setidaknya mahasiswa itu harus punya hafalan ayat-ayat dan hadis-hadis dakwah. Nah saya ketemu batunya ketika mahasiswa rupa-rupanya beliau hafid, dan tidak hanya hafid tapi sudah dengan qiraah sab'ah itu. Saya ditantang lah, Bapak mau ayat yang mana itu. Bahkan dengan bacaan yang kayak apa gitu ya. Wah, jadi akhirnya saya kalau Mas Razak ini dulu jalan mahasiswa, lalu kemudian Imam Ibnu Mujahid ini mencium kedua mata Imam Shibli ini ya. Jadi dicium, tapi yang dicium itu dua matanya itu ya. Fasu'ila an dzalika, maka kemudian ditanya terkait dengan apa yang dilakukan oleh Imam Mujahid terhadap Imam Ibnu Mujahid, maksud saya terhadap Asyibli itu ya. Nah, mungkin waktu itu ketika sowan ada orang lain ya, sehingga lalu kemudian dilihat, loh kok aneh ini ya, kok begitu Imam Shibli datang kok dikecup kedua matanya ya. Nah setelah ditanya mengapa ya, Ibnu Mujahid ini kemudian menjelaskan begini. Faqala, berkatalah Ibnu Mujahid, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fin naumi, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tidurku, di dalam mimpiku ya. Jadi yang diceritakan oleh Ibnu Mujahid ini adalah peristiwa yang dilihat oleh Ibnu Mujahid di dalam tidurnya ya. Waqat aqbal Syibliyu, dan di dalam mimpinya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh telah menerima Asyibli ya. Dan kemudian faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi, dan kemudian Nabi berdiri untuk menyambutnya ya. Lalu waqabbala baina ainaihi, dan kemudian Nabi ini mengecup kedua mata Shibli ini ya. Imam Shibli. Jadi apa yang dilakukan oleh Ibnu Mujahid itu ternyata hanya mengikuti apa yang dilihatnya ketika Ibnu Mujahid bermimpi Rasulullah ketika bertemu dengan Imam Shibli itu juga Rasulullah mengecup kedua matanya ya. Di antara kedua matanya, maksud saya baina ainaihi ya. Oke. Nah ini saya kira perlu agak diberi penjelasan sedikit ya terkait dengan persoalan fenomena mimpi bertemu Nabi ini. Memang fenomena bertemu Nabi dalam mimpi itu menjadi bagian
apa namanya hal yang ya diyakini ya di dalam Islam itu ada ya, dan memang banyak itu fenomena seperti itu terjadi, sehingga kalau kita membaca apa namanya kitab-kitab itu sering menemukan apa namanya peristiwa-peristiwa mimpi itu ya. Ya, terutama mimpi bertemu Nabi itu ya. Nanti di dalam makalah yang ke-29 itu juga masih berbicara mengenai peristiwa yang terjadi dalam mimpi juga. Nah, terkait dengan peristiwa mimpi bertemu Nabi itu memang ada hadis ya yang menyatakan bahwa apa namanya barang siapa yang melihat aku di dalam mimpi ya, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadah ya. Barang siapa yang melihat aku di dalam mimpinya, maka seseorang itu melihat aku sebagaimana dia ketika bangun ya. Lalu kemudian di dalam bagian akhir hadis itu Rasulullah kemudian menjelaskan karena setan tidak bisa meniru-niru apa namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berdasar hadis ini kemudian lalu sekali lagi tadi ya dalam tradisi Islam itu diyakini memang itu ada peristiwa mimpi bertemu Nabi itu. Dan kalau itu memang dialami oleh orang-orang soleh pada umumnya orang semua percaya ya. Ya, mungkin lain persoalannya kalau ada orang yaknah itu tiba-tiba mimpi bertemu Nabi itu mungkin ya dipersoalkan ya. Tapi pada umumnya kalau orang-orang soleh itu biasanya dipercaya. Dan fenomena mimpi bertemu Nabi itu tidak hanya zaman dulu ya, sampai dengan zaman sekarang sekalipun juga masih terjadi. Cuma orang itu kan sekali lagi terkait dengan mimpi bertemu dengan Nabi ini peristiwa yang sangat subjektif ya, peristiwa yang sangat individual ya. Ketika diceritakan itu memang ya tadi orang lain bisa percaya bisa tidak ya, itu persoalannya ya. Nah sehingga lalu kemudian ya mungkin banyak yang menyimpan pengalaman spiritual ketika bermimpi ketemu Nabi itu ya. Atau juga ada yang menceritakan ya. Ya, ada yang menceritakan ya. Ya tapi itu resikonya tadi kalau yang menceritakan itu kemudian lalu dipandang katakanlah dari sisi spiritual keagamaan tidak memadai begitu, sehingga kadang-kadang sering diragukan ya. Kalau tidak salah beberapa hari yang lalu itu Pak Hamid men-share video di grup WA jamaah. Ada yang mendengarkan enggak itu? Tentang peristiwa mimpi ini. Oh, rupa-rupanya tidak ada yang melihat ya. Saya kebetulan melihat ya. Saya tidak selalu melihat, tapi saat itu kebetulan melihat. Jadi itu ada seorang dai yang sedang berceramah ya di video itu ya. Nanti coba dilihat nanti apa namanya videonya itu, masih ada mungkin ya. Ada seorang dai di Arab tentu saja dengan bahasa Arab ya, apa namanya dai ini menginformasikan. Lalu dai ini menceritakan ya bahwa ada seorang dai dari Maroko ya, dari Maghrib yang bermimpi ketemu Rasulullah. Lalu Rasulullah itu menyampaikan kepada dai yang bermimpi tadi itu bahwa Fulan bin Fulan bin Fulan itu adalah ahli surga. Begitu mimpinya itu. Lalu kemudian ya, ini masih belum diyakini sebagai mimpi ya, yang katakanlah benar begitu. Lalu kemudian ternyata malam berikutnya mimpi lagi seperti itu. Fulan bin Fulan bin Fulan masuk surga atau ahli surga ya. Sampai dengan 3 kali itu ya, mimpi yang seperti itu ya. Nah lalu dai ini kemudian
merasa penasaran itu dengan mimpi itu ya, lalu kemudian dia mengumpulkan biaya untuk pergi ke Makkah. Sesampai di Mekah akhirnya ya setelah umroh beliau mencari informasi tentang orang yang dimaksud itu ya. Orang Arab itu biasanya kalau menyebut identitasnya tidak hanya Solihan, tidak hanya Pak Edi atau Pak Effendi, tidak begitu ya. Solihan bin siapa, bin siapa, bin siapa, sehingga nggak mungkin keliru gitu ya. Makanya kenapa paspor haji itu sampai diminta tiga nama itu ya, itu supaya nggak keliru itu. Kemungkinan kelirunya kecil. Tapi kalau solihan yang mana ya? Ya. Solihan siapa? Masih itu juga banyak yang mana lagi ya? Sampai 3 itu baru kecil kemungkinan salah ya. Nah intinya lalu kemudian dicarilah orang yang dimaksud itu, akhirnya ketemu di sebuah tempat yang sudah agak di pelosok begitu dari Makkah. Nah ketika bertemu dengan orang itu ya langsung kaget dia ya. Yang dibayangkan itu karena ahli surga itu ya gambarannya ya seperti ya orang-orang yang alim, yang bersih, yang kelihatan taat begitu. Ini enggak, ini kelihatannya itu kelihatan seperti orang biasa sekali ya, yang tidak nampak keulamaannya itu ya, atau kehebatannya dalam keagamaan itu. Bahkan pakaiannya cenderung kelihatan kotor dan lain sebagainya itu ya. Nah, lalu kemudian ditanyalah ya, untuk meyakinkan apakah bapak ini, iya betul saya itu yang dimaksud. Lah kenapa? Saya bermimpi bahwa bapak itu merupakan ahli surga. Menurut Nabi itu yang mengatakan demikian. Orang ini nggak percaya. Bohong kau. Mana mungkin? Wong aku ini orang yang seperti ini kok dinyatakan Nabi sebagai ahli surga. Betul. Saya bermimpi seperti itu. Kata si dai ini ya. Lalu kemudian ditanya, apa Pak kira-kira kok yang menjadikan Bapak itu menjadi ahli surga? Loh, saya tidak yakin, wong saya itu orang yang paling buruk di daerah ini. Ya. Ibadah juga nggak genah. Ya. Bahkan malahan hal-hal yang lain yang haram juga biasa dilakukan ya. Nah ternyata lalu apa yang kira-kira punya amalan yang sangat menurut bapak itu baik. Nah dia ingat ternyata dia itu punya amal ya. Suatu ketika tetangganya ada yang meninggal ya. Suatu ketika tetangganya ada yang meninggal dan kemudian dia berjanji kepada dirinya sendiri untuk membantu keluarga yang ditinggalkan suami tadi itu dari separuh gajinya. Jadi separuh gajinya itu dari mulai itu sampai dengan saat itu selalu separuh untuk keluarganya, separuh untuk keluarga yang ditinggal mati oleh suaminya tadi itu. Wah, lalu kemudian si dai ini menyadari, wah itu amal yang luar biasa, itu yang diperintahkan Allah ya. Barang siapa yang menanggung kehidupan janda, menanggung kehidupan anak yatim itu fisabilillah itu ya. Nah lalu kemudian intinya saja yang cepat ya, dai yang dari Maroko tadi kemudian mengajak orang itu untuk ziarah ke Makkah untuk melakukan umrah ya. Semula nggak mau dia, saya sudah lama ke umrah, males saya, segala macam lah ya. Kemudian dibujuk akhirnya mau. Dan setelah siap berpakaian dengan rapi, kemudian umroh, dan ketika di masjid itu, ketika sholat itu sepanjang sholat kemudian nangis, guguk si orang itu ya, lalu kemudian sampai kemudian di sujud yang terakhir itu ternyata tidak bangun. Artinya kemudian yang bersangkutan itu meninggal dunia. Ya. Masya Allah. Ya.
Ya, ya tanda-tanda ahli surga kan, tanda-tanda ahli surga. Ya. Lalu kemudian si penceramah tadi itu di dalam bagian akhir merefleksikan, mengajak kepada hadirin atau yang mendengarkan untuk menyadari bahwa jangan kita membanggakan amal-amal yang besar dari kita. Ya. Kadang-kadang amal yang kecil itu justru yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Ya. Dulu Pak Fadil kalau tidak salah ingat saya pernah mendengarkan ya membahas itu dengan sangat panjang lebar ya. Jadi surga itu semata-mata memang karena fadl Allah, karena rahmat Allah, bukan karena amal kita ya. Masih ingat saya itu, dulu sudah agak lama sekali. Nanti bisa diputar kembali videonya. Ya. Nah jadi poinnya sekali lagi Bapak-bapak, bahwa yang namanya fenomena mimpi ketemu Nabi ini benar ya, karena memang ada dasarnya di dalam hadis Nabi yang tadi saya sudah sampaikan. Ya, bahkan di dalam tradisi Islam itu ada kajian-kajian khusus mengenai mengenai fenomena mimpi bertemu Nabi ini. Nah lalu lanjutannya, setelah si Ibnu Mujahid ini melihat Asyibli dikecup Nabi seperti itu, ya, si Mujahid ini juga heran sampai bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ataf'alu hadza bisyibli? Wahai Rasulullah, kenapa kok engkau sampai melakukan itu kepada Syibli? Apa istimewanya Syibli kok sampai engkau mengecup keningnya di antara dua matanya itu? Ya. Lalu kemudian Rasulullah menjelaskan, qala na'am, iya, aku melakukan itu karena innahu lam yusalli fardhatan. Ya. Syibli itu tidaklah sholat fardu illa wa huwa yaqra'u khalfaha laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, dan seterusnya itu ya. Jadi Syibli itu ternyata punya keistimewaan kalau sehabis sholat ya, itu dia selalu membaca 2 ayat dari surat surat At-Taubah ya, yang bagian akhir itu ya, yang biasa dibaca Anam kalau membuka Barzanji itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, ayat yang satunya lagi, karena ini 2 ayat, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ya. Jadi Syibli ini punya wirid ya, punya bacaan yang selalu dibaca ketika ba'da sholat. Itu membaca tadi itu 2 ayat dari surat At-Taubah yang bagian akhir ya. Dan sebagaimana kita tahu ya, ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim itu merupakan informasi Allah Subhanahu wa taala tentang sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kenabiannya. Ya. Ya. Di dalam kepemimpinannya. Ya. Yang digambarkan di situ Nabi itu sangat menanggung beban penderitaan orang-orang mukmin ya. Sedih, kalau ada orang sedih itu sedih Nabi ya. Ya. Lalu Nabi itu sangat menginginkan keselamatan orang mukmin ya. Jadi ingin umat manusia pada umumnya, tidak hanya orang mukmin bahkan itu selamat. Itulah sebabnya Nabi sampai direwangi berjuang kayak gitu itu dalam rangka untuk menyelamatkan umat manusia ya. Lalu kemudian bil mu'minina raufur rahim, Nabi itu punya sifat yang sangat belas kasih terhadap orang-orang mukmin. Jadi itu sifat kepemimpinan Nabi yang secara langsung diinformasikan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di samping di ayat yang lain ada yang menyatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa Nabi itu memiliki akhlak yang mulia. Nah, di antaranya diperinci dalam bentuk yang seperti itu tadi itu. Ya. Jadi punya empati yang besar terhadap penderitaan yang dirasakan oleh
umatnya, ya, lalu ingin umatnya itu bahagia, selamat, ya, ya. Dan tadi itu sangat belas kasih. Nah, lalu ayat berikutnya itu menginformasikan kepada kita, ya, kalau kok Nabi sudah seperti itu, kok lalu orang berpaling, tidak mau mengimani Nabi, mau mengikuti Nabi, ya, faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah, ya. Ya silahkan nak gelem nganut Nabi karepmu, kira-kira begitulah, ya. Wong Nabi wis kaya ngono kok kowe ora gelem iman, ora gelem nganut, ya. Ya. Nah, begitu. Nah, itu yang diamalkan Syibli setiap ba'da salat. Nah, wa yaqulu sallallahu alaika ya Muhammad. Ya. Dan Syibli juga selalu menyatakan sallallahu alaika ya Muhammad. Dia membaca sholawat kepada Nabi, tapi sholawatnya secara khusus, jadi dhamirnya dhamir kedua, ya, engkau. Nah, ini memang dari sisi komunikasi, ya, ketika kita berhadapan, ketika kita mengatakan engkau, itu kan memang menunjukkan ada kedekatan, ya, ada kedekatan, karena ketika kita sebut engkau itu pasti ada di sekitar kita dong, ada di hadapan kita. Nah, sehingga ini menunjukkan kedekatannya. Jadi mungkin yang dibayangkan Syibli itu, ya, ketika sallallahu alaika ya Muhammad, ya, beliau seakan-akan seperti dalam hadapan Nabi begitu, ya. Dan termasuk sholawat yang kita baca di dalam tahiyat, ya, itu juga assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Jadi salam untukmu wahai Nabi, ya. Ya itu, ya, kalau saya berusaha untuk menghayati juga bahwa karena kita menyebut assalamu alaika itu, ya, seakan-akan kita itu, ya, dekat dengan Nabi begitu. Nah, kalau di Masjid At-Taqwa itu, ya, kita bayangkan dekat, nyatanya jauh, itu, ya tidak begitu ngefek. Tapi kalau itu kemudian di Masjid Nabawi, kita itu kemudian menyatakan assalamu alaika ya Muhammad, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya ayuhan nabi, itu efeknya luar biasa itu. Jadi Nabi yang selama ini jauh itu, ini sekarang di hadapan kita betul itu. Makanya biasanya kalau orang di Masjid Nabi itu kalau tidak kok hatinya itu keras-keras banget, itu pasti nangis lah, ya. Apalagi kalau sudah di bukan yang di sekitar mihrab dan Nabi Raudhah, astagfirullahaladzim, kok tiba-tiba blank saya, ya Allah. Di Raudhah itu, aduh ya Allah, itu enggak bisa berkata-kata, ya. Bahkan sampai kemudian setelah di Raudhah diusir, ya, itu kan kita harus keluar itu kan melewati makam Nabi, itu pun juga enggak bisa, itu kita mau melangkahkan keluar itu enggak mau rasanya kita itu. Mau tetap di situ itu. Ya. Saya itu saking kadang-kadang kalau diusir itu, nah ya ini orang kok, nah kalau di sampingnya sana kenapa? Lah saya udah kadang-kadang saya tuh, ya, duduk di sebelah, setelah keluar tuh duduk lagi saya di situ itu. Ya enggak apa-apa loh, itu kan sama-sama deket itu, ya. Ya sama-sama dekat kok, tapi nggak ada yang mau duduk di situ, ya sudah. Saya kadang-kadang, ya, ijtihad saya sendiri aja, saya belum puas saya setelah diusir, itu kan diusir betul gitu kan, yang kalau di Raudhah itu, kalau di makam Nabi bareng, kalau lama-lama yang kepingin di situ banyak. Ya, saya kadang-kadang masih duduk setelah keluar itu, di sini kan kosong itu, sepi sekali, ya, itu duduk di situ, ya. Masya Allah, ya. Jadi ya Allah, saya itu makanya kalau ke Makkah, ke Madinah itu saya selalu berusaha untuk membawa sholawat yang isinya puji-pujian kepada Nabi itu yang sangat banyak itu sangat
bisa kita nikmati itu, sehingga ungkapan kita tidak hanya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kan luar biasa. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habibas Syafah, assalamu alayka ya. Wah, itu sak pirang-pirang itu kalau kita hayati semua, masya Allah ya. Hubungan kita dengan Nabi, saya kira insya Allah akan semakin terasakan dekatnya dan terasakan akan begitu pentingnya Nabi itu. Ya. Nah sekali lagi Syibli ini di dalam ba'da sholatnya selalu membaca sholawat itu. Nah lalu fasa'altu asyibliya amma yaqulu ba'da sholati fadzakara mithlahu. Lalu ketika Syibli itu datang kepada saya, kata Ibnu Mujahid, saya tanya kepada Syibli, apa yang dilakukan oleh Syibli kalau ba'da sholat? Ternyata Syibli menceritakan, betul, kalau bukan betul, dia belum cerita Nabi kok, ini Ibnu Mujahid kok. Saya kalau ba'da sholat selalu membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, dan juga membaca sallallahu alaika ya Muhammad. Nah, berarti dengan begini lalu Imam Ibnu Mujahid mengkonfirmasi berarti mimpinya itu benar ya. Jadi sekali lagi mimpi Rasulullah itu benar ya. Baik, saya kira ini ternyata sudah sampai maghrib ya, dan kita akhiri sampai di sini. Mari kita membaca doa penutup majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.